Halo guys, di video kali ini saya akan kembali merakit sebuah PC gaming kere-hore dengan budget cuma 2,5 juta aja. Lagi-lagi memakai Intel Core i generasi keempat. Kenapa sih saya favorit banget dengan Intel Core i generasi 4 ini? Ya karena memang budgetnya terbatas. Kalau kalian punya budget 4 juta atau 5 juta ke atas, mah tutup mata ya, nggak perlu ribet-ribet cari-cari parts bekas atau parts-parts yang low end seperti ini. Kalian bisa langsung build Core i3 generasi 10 dengan VGA GTX 1650 Super misalnya. Dan semuanya bisa dapat parts baru. Tapi kalau budgetnya 2,5 juta, menurut saya Intel Core i generasi keempat ini adalah pilihan yang paling bagus buat kalian langsung bisa pakai untuk gaming AAA sekalipun, walaupun harus mengorbankan setting dan resolusi biasanya. Nah, untuk kalian yang awam atau pertama kali mau merakit PC, mungkin saya bisa sarankan kalian cari yang paketan guys. Di online marketplace banyak yang jual paketan bekas ya, motherboard dan prosesor. Biasanya udah include RAM juga, udah include SSD. Dan di sini saya memakai paketan motherboard dan prosesor juga. Nggak include RAM ya, saya beli sendiri RAM-nya. Ini motherboard yang saya dapetin adalah Gigabyte GAH81MS 2PV. Nggak ada istimewanya sih, nggak ada slot M.2, nggak ada output HDMI, tapi yang penting bisa bekerja normal. Untuk prosesornya saya memakai Intel Core i5 4670. Ini sepaket ya, jadi kalian mungkin bisa pilih seri prosesor yang lain, bisa ditanyakan ke sellernya. Misal ada yang seri 4590, 4570, atau 4690. Selisihnya biasanya cuma beda-beda dikit. Yang jelas untuk Intel Core i5 generasi keempat, kalian jangan ambil yang serinya 4400 kayak 4430 atau 4440. Karena performanya agak lumayan beda jauh ya dibandingin yang ini. Padahal harganya cuma selisih sedikit. Nah, enaknya lagi guys, kalian kalau beli paketan ini udah nggak perlu lagi ribet-ribet kalian pasang prosesor ke motherboard, takut pinnya bengkok, salah pasang. Terus nanti kalau misal di CPU coolernya nggak ada thermal paste-nya, harus beli thermal paste lagi. Terus nanti gimana cara masang CPU cooler ini ya? Agak membingungkan, tapi sebenarnya gampang sih. Kalian tinggal masukin ke keempat lubangnya ini, dan kalian cek di bagian belakang motherboard ini, pastikan semua kaki-kaki yang warna hitam ini udah masuk benar-benar di antara plastik yang warna putih. Kemudian untuk kunciannya juga pastiin posisinya ada keluar begini ya, ada tanda panahnya ini. Arahnya keluar semua di keempat sudut CPU cooler. Jangan lupa juga colokin kabel CPU fan supaya fan-nya bisa muter. Nah, ini saya beli di harga 600 ribuan aja. Dan saya harus menambahkan sebuah RAM dong tentu saja. Saya juga membeli sebuah RAM murah sih ini. RAM Hynix DDR3 8GB 12800 dengan harga 100.000 aja. Ini saya beli satu keping dulu ya. Sebenarnya sih kalian tinggal nambah 100.000 lagi bisa dapat dual channel 16GB yang memang lebih proper. Karena untuk Windows 10 dan gaming-gaming kekinian 16GB itu udah wajib. 8GB udah terlalu sedikit. Oh ya, untuk pembelian motherboard tadi kalian juga jangan lupa ya guys, tanyain ke sellernya. Pastiin kalian dapetin backplate atau IO shield ini supaya bagian belakang motherboard nanti nggak kelihatan bolong. Terus juga ada kabel SATA, ini kalian juga harus tanyain. Kalau nggak ada ya beli sekalian di tokonya, paling cuma 10.000 atau 15.000. Biasanya sepaket dengan motherboard baru sih, tapi kalau kita beli motherboard bekas, intinya kalian harus tanya dulu ke sellernya, apa aja yang didapat dari paketan itu. Untuk SSD ini saya beli dari brand Velutech Pro. Saya nggak tahu ini brand apa, tapi yang jelas harganya murah, kapasitasnya 256GB dan harganya sesuai dengan kapasitasnya guys. Dan ini juga dia memberi garansi selama 5 tahun tulisannya di boxnya. Tapi nggak tahu ya nanti benar-benar bisa diklaim nggak kalau udah 3 tahun. Untuk parts yang paling penting di PC gaming, ini saya memakai VGA GTX 1050 Ti yang sudah terkenal, melegenda. Dia memakai 6 pin power, tapi ada beberapa versi juga yang nggak memakai 6 pin power. Adem, ngirit daya, performa oke. Jadi ya no komplain lah, ini adalah salah satu VGA yang harga bekasnya 1 jutaan yang paling recommended buat kalian. Kenapa? Karena kalau kalian pakai VGA seperti ini dibandingkan pakai RX 580 ya misalnya, kalian bisa pakai power supply yang nggak terlalu mahal seperti yang saya pakai ini. Ini saya memakai Innovation Legacy 400 watt.
80 plus yang nggak terdaftar secara resmi, tapi nggak apa-apa lah daripada pakai power supply bawaan casing ya, karena casing yang saya pakai ini nggak bisa masuk di sini, memang karena terlalu besar saya taruh di lantai. Casing yang saya pakai adalah Infinity INF05 yang sudah include power supply 250 watt sih sebenarnya, tapi saya copot power supply-nya dan nanti saya ganti pakai power supply yang satu ini karena saya memakai VGA, jadi nggak berani pakai power supply bawaan casing. Menurut saya power supply ini udah cukup mumpuni lah, jadi buat kalian yang mau membuli harusnya beli power supply yang lebih mahal lagi, yang harganya 700.000, XPG pylon atau apalah, yang nggak mungkin masuk guys. Ini budgetnya 2,5 juta, saya nggak mungkin mengorbankan 700.000 cuma buat power supply. Nanti yang ada saya harus pakai VGA GT 730. Mending nggak usah main sekalian kalau pakai VGA GT 730. Oke, yang terakhir banget, ini di sini ada fan, hampir kelupaan nih. Ini satu fan molek. Ini juga penting, nggak penting, yang penting ada RGB-nya. Jadi kita bisa memandang PC kita itu supaya lebih oke lah, penampakannya lebih mantap kalau ada RGB-nya seperti ini. Nah, nanti saya pasang di casing di bagian depan, karena casing saya memang nggak support fan 12 cm di bagian belakang. Oke, langsung aja kita rakit PC ini. Pertama-tama kita akan pasang power supply ini ke casing, dan alatnya cuman ini aja ya guys. Kita cuman butuh satu obeng plus yang ukurannya universal sih, ini nggak terlalu gede nggak terlalu kecil untuk merakit sebuah PC. Nah, posisinya memang seperti ini, nggak selalu stikernya posisinya bener ya, karena ini mungkin harusnya untuk power supply yang posisinya di bawah power supply-nya. Enggak juga sih, berarti salah dari sononya, stikernya udah kebalik. Kemudian kita pindahkan kabel-kabel power supply ini ke bagian belakang casing lewat lubang yang ada di depan power supply ini guys. Termasuk juga kabel untuk front panel ya, nanti kita tarik semua ke belakang. Kalau udah, kita sekarang pasang motherboard, dan pertama-tama kita harus pasang backplate atau IO shield ke bagian belakang casing ini dulu. Kemudian baru kita fitting motherboard ke casingnya guys, karena nggak semua casing baut stand off atau spacer yang warna emas ini posisinya pas dengan lubang yang ada di motherboard kalian. Jadi kalian harus pasin dulu ya, pastiin baut stand off atau spacer ini udah sesuai di motherboard kalian, baru kalian pasang dan nanti kita baut. Anyway, kalau kalian mau memasang motherboard di casing jangan posisi berdiri gini ya guys. Kalau posisi berdiri gini jelas lebih susah. Kalian mending tidurin aja casingnya. Setelah motherboard terbaut di casing, kita pasang kabel-kabel yang berhubungan dengan motherboard seperti misalnya nih 24 pin ATX, kemudian ini CPU EPS 8 pin di atas sini. Kemudian bagian yang paling susah guys, front panel. Tapi ini sebenarnya gampang sih kalau kalian bisa lihat di buku petunjuknya. Kita mulai dari yang besar dulu. Ini ada USB 2 front dan HD audio. HD audio biasanya posisinya di bagian belakang sini. Dan ini pastiin lubangnya pas ya, patternnya sesuai dengan yang ada di motherboard. Untuk motherboard saya ada di bawah sini guys. Oke, dan untuk konektor yang kecil-kecil ini, tadi ada yang ketinggalan satu ya di belakang, saya harus cari dulu. Ini ada power LED, reset
switch, kemudian HDD LED, dan power switch. Power switch dan reset switch biasanya bebarengan begini, bertumpuk jadi satu, dan untuk yang LED, HDD LED dan power LED juga bertumpuk jadi satu, atas bawah. Tinggal kita pasin aja dengan yang ada di motherboard. Kebetulan ini motherboard saya ada tulisannya ya. Mungkin nggak bakalan kelihatan di kamera, tapi kalian pokoknya bisa cek lah antara di motherboardnya ini sendiri atau di buku petunjuk atau di website motherboardnya ini. Oke, kabel front panel sudah terpasang semua. Sekarang kita pasang, ini RAM ini aja dulu deh. Tadi kelupaan ya, harusnya RAM dipasang awal sebelum dimasukkan ke dalam casing. Ini simple aja ya, tinggal dimasukin, pastiin pas di lubangnya, dan kita tekan di sudut atas bawah sampai bunyi. Klik. Dan sekarang kita mending kayaknya pasang VGA dulu ya. Oke, sebentar. Untuk VGA kalian tentu saja harus nyopot cover PCI expansion yang ada di casing ini ya. Tergantung dari slot VGA kalian posisinya dan jumlah slot yang ada atau dibutuhkan VGA kalian. Kalau ini butuhnya 2 slot, berarti kita harus copot satu lagi di sini. Kita copot dulu kunciannya. Oh, ini ternyata tipe yang bisa dipasang ulang, guys. Ini cukup mengejutkan ya untuk casing low budget. Nggak tahu ini emang bawaannya atau gimana. Yang bawah sih enggak sih, sekali copot buang, tapi yang paling atas kita dapetin yang bisa removable. Ini tipikal casing mahal sih yang ada seperti ininya. Kita pasang VGA, tinggal dipasin di colokan PCI Express ya, dan juga slot yang ada di PCI expansion casing. Sepertinya ini harus dicopot total nih, bentar. Aduh, susah. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa colokin kabel powernya. Ini dia cuman butuh 6 pin. Jadi selama power supply kalian support 6 atau 8 pin pun masih bisa kepasang. Tapi yang 2 pin ini di luar, nggak masalah. Terakhir kita tinggal baut VGA-nya ini sendiri. Oke, setelah terpasang sempurna, kalian pastiin semua baut udah kenceng, posisi slotnya pas, termasuk IO shield dan port-port motherboard, jangan ada yang salah atau terhalang. Terakhir kita pasang fan nih, fan belum kepasang di bagian depan. Untuk memasang fan di bagian depan, tentu saja kita harus copot front cover ini ya, tinggal ditarik aja dari bagian bawah, semua casing sama, nih ada pegangannya. Kemudian kita pasang fan. Kebetulan di casing ini sebenarnya bisa 2 fan atas bawah, tapi apa nih? Tapi ini saya cuma pasang 1 dan bagian belakangnya pun nggak bisa dipasang karena tadi sudah saya bilang ya nggak support fan 12 cm dan saya nggak punya fan 8 cm. Arahnya seperti ini ya guys, supaya narik udara dari luar disembur ke dalam. Kalau udah terpasang, tinggal kita pasang kembali cover depannya ini. Dan ini saya ada satu langkah yang salah tadi urutannya. Seharusnya sebelum memasang VGA di casing ini, kita memasang SSD. Karena dudukan SSD atau storage-nya ada di bagian dasar atau bawah casing ini guys. Agak susah kalau udah ada VGA-nya seperti ini. Ya, tadi saya terlalu terburu-buru sih ngelihat VGA-nya kayaknya bagus banget, langsung pengen dicolok. Tapi nggak apa, sekarang kita pasang SSD. Kita fitting dulu ya posisi SSD-nya. Bisa dilihat dari bagian bawah casing ini, lubangnya yang pas yang mana. Karena nggak ada petunjuknya guys di casing ini. Nggak ada tulisan SSD atau HDD. Nah, di bagian depan ini bisa. Ada 4 lubang yang pas. Jadi, saya taruh di depan aja SSD-nya. Sebelumnya kita harus colok dulu kabelnya guys, biar gampang.
Ada kendala lagi, ini nggak tahu kenapa tapi baut bawaan casing ini sangat minimalis, terlalu sedikit. Jadi tadi bautnya sampai kurang ya. Ini saya cuma bisa baut 2, jadi nggak apa-apa lah yang 2 tanpa baut. Selanjutnya kita lihat di bagian kabel manajemen ini guys, tinggal kita colok-colokin kabel ke konektor yang bersangkutan. Misal nih seperti ada molek dari front panel atau front casing ini, karena memang bagian depan casing ini ada LED strapnya ya, jadi kalau mau nyala ini harus dicolokin ke power supply juga. Kemudian fan yang ada di depan ini juga kabelnya tadi mana nih, fan tadi ada sih kabel fan, oh masih di depan. Nah ini sementara semrawut dulu nggak apa lah, nanti belakangan saya tata sendiri kabel manajemennya. Dan ini kembali keluar lagi untuk dicolok ke motherboard di slot SATA 0 dari yang angkanya paling kecil. SATA 0 ada di bawah. Oke, PC ini udah jadi walaupun masih semrawut ya, tapi mestinya kalau dicolokin ke listrik sudah bisa nyala semua dengan normal. Jadi mending kita coba nyala dulu. Nah ini udah bisa nyala ya guys, CPU fan nyala, RBG fan nyala, RBG depan juga nyala, berarti PC ini sudah sukses dirakit. Nanti tinggal saya coba cek display. Oh ya, ini nanti kabel manajemen dulu, baru cek display, install Windows dan aplikasi, kemudian kita tes gaming singkat. Untuk proses manajemen kabel saya percepat saja karena di casing ini cukup ruwet ya. Sempit dan ditambah lagi kabel power supply saya bukan yang tipe flat. Nutup cover sampingnya pun harus sedikit dipaksa dengan tekanan guys. Yang jelas kalian harus pastiin posisinya dulu. Jangan ada satupun kabel yang kecepit plat casing karena bisa menimbulkan short atau konsleting. Tapi hasilnya pun menurut saya bisa cukup rapi dan memuaskan. Ini saya buat sebisa mungkin supaya nggak banyak kabel-kabel yang nampak. Untuk total belanja partsnya saya akan tampilkan di layar, dan FYI ini hanya sebagai referensi harga saat saya merakit PC ini. Jadi bisa berubah-ubah walaupun nggak bakalan jauh lah. Setelah install Windows, driver, dan aplikasi-aplikasi benchmark, ini kalian bisa lihat parts utama sudah terbaca semua di CPU-Z. Mulai dari proxy, mainboard, memori, dan VGA card. Soal tarikan daya di kondisi idle Windows 10, PC ini menarik daya di kisaran 40-an watt yang merupakan tipikal tarikan daya idle sebuah PC Kirehore. Sedangkan saat saya coba full load CPU dan GPU ke 100% dengan menggunakan dua aplikasi benchmark sekaligus, total tarikan daya PC ini menjadi 160-an watt yang menurut saya sudah cukup irit lah. Kalau kalian pakai VGA card macam merek 570 atau 580, ini pasti bakalan jadi boros. Bisa sampai 250 watt. Untuk skor benchmark di Cinebench R20 Proxy ini mendapatkan skor 1280-an. Sedangkan untuk di Unigine Heaven benchmark dengan preset Extreme, skornya juga hampir sama guys. 1200-an dengan FPS 48 sekian. Kita lanjut gaming test, dan pertama-tama kita coba di game Rise of the Tomb Raider. Resolusinya tentu saja Full HD dan preset grafisnya di medium. Bisa kalian lihat performanya sudah sangat gaming, 60 fps, lancar dan bebas patah-patah. Pemakaian RAM dan VRAM juga masih jauh dari mentok, begitu pula untuk load CPU-nya. Game test selanjutnya di salah satu game favorit saya, Nier Automata. Resolusinya Full HD, grafis presetnya medium. Di game dengan setting ini pun PC ini masih tergolong playable. Ya walaupun FPS-nya susah untuk menyentuh angka 60 FPS, tapi paling nggak gameplaynya smooth dan lancar.
Untuk temperatur atau suhu kedua CPU dan GPU pun di PC saya ini masih tergolong rendah alias adem. Gaming test ketiga, Assassin's Creed Origins, game yang tergolong CPU bound nih. Resolusinya masih sama, setting grafis juga medium. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau CPU bekerja jauh lebih keras dibandingkan game-game sebelumnya. Bahkan suhunya pun bisa naik sampai 75 derajat Celcius guys. Masih aman sih, dan walaupun sering sampai 100% load tapi masih cukup balance dan nggak terlalu berdampak di gameplay. Stuttering ada, tapi minimal banget. Gaming test terakhir di Red Dead Redemption 2. Resolusi masih sama dan untuk quality preset level ini ada di tengah alias balance. Mirip dengan game sebelumnya, di sini CPU juga bekerja cukup tinggi. Dan juga ada stuttering yang cukup berasa di beberapa scene. Tapi masih masuk kategori oke lah, masih balance antara CPU dan GPU. Dan kalau kalian mau performanya lebih baik lagi ya tinggal kalian turunkan aja setting grafisnya. Oke, jadi gitu aja gaming testnya. Not bad ya. Kalau kalian bertanya-tanya misal ini dibandingkan dengan Ryzen 5 5600G, performa gamingnya bagus mana bang? Saya jawab pasti bagus ini jauh, karena Ryzen 5 5600G itu performa iGPU-nya cuma setara RX 550 2GB mungkin. Yang jelas jauh banget di bawah ini, FPS-nya bahkan nggak sampai separuhnya guys. Jadi ya, rakitan seperti ini worth atau tidaknya tergantung dari budget kalian. Yang jelas upgrade-nya terbatas. Kalau kalian mau nambahin mungkin cuman bisa tambah RAM, ganti VGA yang lebih tinggi dikit, tapi tentu saja prosesnya harus ganti ke yang i7 supaya lebih mumpuni dan nggak bottleneck. Nah, jadi sekian aja video ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.